Guna meningkatkan keterampilan tempur prajurit, Wakil Komandan Lantama 8 Manado, Kolonel Laut Pelaut Mei Franky Pasuna Sihombing, membuka uji terampil gladi tugas tempur di Mako Lantama 8 Manado. Guna membantu SAR pencarian dan penyelamatan KM Liberty 1, TNI Angkatan Laut kerahkan 2 kapal perang dan pesut dalam pelaksanaan SAR di perairan Pulau Bali. Semakin besar usahamu untuk mencapai sesuatu, semakin besar pula yang dapat kamu rasakan ketika kamu mencapainya. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fanya dapat kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Selasa 2 November 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dalam rangka mendukung program pemerintah, Lantamal 9 Ambon menggelar serbuan vaksinasi dengan sasaran para pelajar yang sebentar lagi akan melaksanakan proses pembelajaran tatap muka di MTS Negeri 1 Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dalam rangka mendukung program pemerintah dan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono untuk terus melakukan serbuan vaksinasi, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon, Brigjen TNI Marinir Said Latu Konsina melaksanakan serbuan vaksinasi di MTS Negeri 1 Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Serbuan vaksin bagi masyarakat maritim ini menyasar kawula muda khususnya para pelajar di wilayah Maluku, dengan tujuan agar herd immunity di kalangan pelajar terbentuk sehingga proses pembelajaran tatap muka dapat segera diselenggarakan. Serbuan vaksin ini menerjunkan tim vaksinator Rumkital Dr. F.X. Suharjo Lantamal 9 Ambon dan Puskesmas Tulehu dengan target sebanyak 200 pelajar. Sebagai upaya TNI Angkatan Laut dalam menanggulangi COVID-19 di Indonesia, Lanal Kota Baru menggelar serbuan vaksinasi dan mencapai target hanya dalam waktu 2 hari. Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru mencapai target 2.000 dosis dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada hari kedua yang digelar di Balai Pengobatan Lanal Kota Baru. Kegiatan ini sebagai upaya TNI Angkatan Laut mendukung program pemerintah dalam mencapai target vaksinasi nasional melalui program serbuan vaksinasi maritim yang dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 berjalan dengan lancar sesuai arahan Komandan Lanal Kota Baru, Kolonel Laut Pelaut Sadarianto, agar dalam pelaksanaan vaksinasi terus melayani masyarakat dengan baik dan humanis. Guna membantu SAR pencarian dan penyelamatan KM Liberty 1, TNI Angkatan Laut kerahkan 2 kapal perang dan pesut dalam pelaksanaan SAR di perairan Pulau Bali. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto memerintahkan secara optimal unsur-unsur Koarmada 2 untuk membantu upaya pencarian dan penyelamatan KM Liberty 1 yang mengalami kecelakaan laut di perairan utara Pulau Bali dengan mengerahkan 2 kapal perang yakni KRI Singa 651 dan KRI Terapang 648 serta 1 pesut Patmar CN235. Menurut Komandan KRI Singa 651 Letkol Laut Pelaut Andi Kristianto, setelah menerima informasi KM Liberty 1 mengalami kecelakaan laut, selanjutnya melaksanakan lintas laut menuju lokasi SAR dari alur pelayaran barat Surabaya. Dari hasil SAR tersebut, ditemukan benda yang diduga mengindikasikan keberadaan KM Liberty 1
antara lain barang-barang bawaan penumpang dan kapal, serta tumpahan minyak. Selanjutnya, temuan tersebut telah dilaporkan ke Kansar Denpasar dan Lanal Denpasar. Sementara itu, TNI Angkatan Laut bersama dengan Basarnas Bali dan unsur-unsur terkait lainnya terus berupaya melaksanakan pencarian KM Liberty 1. MT New Global tabrak KM Maju 9 di perairan Laut Aru. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah mengerahkan unsur-unsur KRI yang beroperasi untuk melaksanakan SAR di perairan Laut Aru. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah memerintahkan unsur-unsur Koarmada 3, KRI Tarakan 905, dan Kal Pulau Terangan yang beroperasi di perairan Laut Aru untuk melaksanakan SAR terhadap korban KM Maju 9 yang ditabrak MT New Global di perairan Laut Kepulauan Aru, Dobo, Provinsi Maluku. Menurut Komandan Lanal Aru, Letkol Laut Plaut Koirur Rozikin, KM Maju 9 yang membawa ABK sebanyak 32 orang akhirnya tenggelam. 4 orang ABK hilang sementara, 28 ABK lainnya telah diselamatkan oleh MT New Global. Sementara itu, KRI Tarakan 905 yang sedang operasi siaga tempur laut di perairan Laut Aru masih terus melaksanakan pencarian 4 ABK KM Maju 9 yang belum ditemukan. Guna meningkatkan keterampilan tempur prajurit, Wakil Komandan Lantama 8 Manado, Kolonel Laut Pelaut Mei Franky Pasuna Sihombing, membuka uji terampil gladi tugas tempur di Mako Lantama 8 Manado. Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 8 Manado, Kolonel Laut Pelaut Mei Franky Pasuna Sihombing, mewakili Komandan Lantama 8 Manado membuka pelaksanaan uji terampil gladi tugas tempur Pangkalan tingkat 1 dan tingkat 2 di Gedung Yosudarso, Mako Lantama 8 Manado, Jalan Yosudarso, Kairagi, Weru, Manado. Lebih lanjut, Danantama 8 Manado mengatakan bahwa kegiatan uji terampil Glagaspur tingkat P1 dan P2 diselenggarakan untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan keterampilan baik perorangan maupun kelompok. Netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Saya Fanya dan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jalas Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.